Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan seputar Sumbar edisi Jumat 15 Januari 2021. Berbagai informasi menarik tentang seputar Sumatera Barat telah kami siapkan untuk Anda. Inilah seputar Sumbar selengkapnya. Diawali dengan berita pertama, insiden kecelakaan beruntun kembali terjadi di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Kamis siang. Kali ini sebuah truk tronton yang mengalami remblong menghantam dua kendaraan di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 3 kendaraan yang terlibat rusak parah. Truk tronton nomor polisi B9270JM yang bermuatan sprint bed tujuan Medan ke Padang ini mengalami rusak parah pada bagian depan. Truk yang dikemudikan Zulkifli warga Padang Panjang ini sudah merasakan rem truknya bermasalah. Ia berusaha untuk mengurangi kecepatan, namun kecepatan truk tidak terkendali dan menghantam pick-up dengan nomor polisi BM8663AJ yang dikemudikan Indra warga Padang Pariaman. Akibatnya mobil pick-up terpental di jalur berlawanan. Truk yang tidak terkendali ini kemudian menghantam bus Firkansa BA7242NU. Truk baru berhenti setelah pengemudi truk membanting setir ke kiri jalan dan baru berhenti setelah masuk saluran air dan menabrak tiang listrik. Remnya nggak nahan lah ya. Dari mana bang? Dari Medan. Dari Medan mau ke? Padang. Tadi udah terasa remnya tidak berfungsi tuh sejak di mana bang? Lah. Dekat. Terus menghantam apa bang? Habis hantam mobil kecil, baru mobil bus. Sementara itu, dari keterangan Kanit Turjawali Satlantas Polres Padang Panjang Ibda Siregar mengatakan, daerah ini memang rawan kecelakaan terutama angkutan berat dengan kondisi rem panas karena banyak jalan turunan. Akibat laka ini seluruh penumpang bus asal Medan ke Padang dipindahkan ke kendaraan lain. Jadi sebelumnya mobil truk Fuso dari Medan menuju Padang. Jadi pas ditanjak di penurunan depan Megabendung tidak terasa remnya lagi Pak. Jadi karena itu menabrak mobil 300. Setelah itu menabrak mobil Firkansa. Jadi untuk korban sementara nihil Pak, tidak ada korban material yang ada Pak. Jadi kami himbau untuk pengendara Fuso yang khususnya untuk pengendara muatan barang. Jadi sebelum ke tempat tujuan silakan untuk singgah atau mendinginkan rem di terminal Padang Panjang Pak. Demikian Pak. Untuk saat ini, insiden laka lantas di kawasan Lembah Anai tengah ditangani oleh Satlantas Polres Padang Panjang. Dari Kabupaten Tanah Datar, Ikhlasul Ihsan, Denai TV. Kedapatan sedang bermain judi online, pria Parubaya diamankan Satreskrim Polres Payakumbuh tengah pekan ini. Dari pengakuan tersangka judi karena iseng. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita 1 unit handphone dan sebuah buku tabungan sebagai bukti transaksi. Berdasarkan laporan masyarakat, mulai maraknya perjudian di daerah Taih Baruah di wilayah hukum Polres Payakumbuh, tim Satreskrim Polres Payakumbuh langsung bergerak cepat menggali informasi untuk mengungkap kasus perjudian. Alhasil seorang pelaku judi diamankan petugas saat tengah bermain judi togel Hongkong secara online. Tersangka yang diamankan Devrianto alias Ijab warga Taih Baruah. Ia tidak dapat mengelak saat petugas memergokinya tengah berjudi lewat handphonenya. Dari pengakuan tersangka, ia kecanduan judi online berawal dari iseng dan kemudian ketagihan. Dengan bukti yang ada, petugas langsung melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan mengamankan buku tabungan sebagai bukti transaksi. Baik, jadi berawal dari laporan masyarakat tentang adanya perjudian dengan modus online di daerah Taih Baru, kita melakukan penyelidikan, kemudian kita dapati salah seorang tersangka berinisial J sedang melakukan judi online. Untuk proses hukum lebih lanjut, tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Payakumbuh. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Ihsan, Denai TV.
Sebanyak 3.600 guru di Kota Payakumbuh mengikuti tes cepat antibodi atau rapid test di sejumlah puskesmas di Kota Payakumbuh sejak awal pekan kemarin. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 pada saat pembelajaran tatap muka. Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 saat pembelajaran tatap muka di sekolah, sebanyak 3.600 lebih guru di Kota Payakumbuh mengikuti tes cepat antibodi atau rapid test sejak awal pekan kemarin. Rapid test ini dilakukan kepada seluruh guru mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat sekolah menengah atas yang ada di daerah tersebut. Hingga hari ketiga ini, jumlah guru yang mengikuti rapid test telah mencapai 2.000 guru. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Bakrizal mengungkapkan, guru yang telah melakukan tes cepat antibodi dan dinyatakan reaktif, maka pihaknya akan langsung melakukan tes swab dan menganjurkan guru tersebut untuk tidak kembali mengajar ke sekolah. Hal ini dilakukan guna memastikan guru tersebut terpapar COVID-19 atau tidak. Selain itu, dari evaluasi pembelajaran tatap muka di Kota Payakumbuh, perlunya perhatian semua pihak terutama orang tua dan guru untuk dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik untuk di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah kepada seluruh siswa. Untuk antisipasi ini juga, maka para guru-guru kita semua kita lakukan rapid ya, untuk mendeteksi apakah mereka tertular COVID-19. Nah, rapid ini sedang berlangsung. Sampai saat ini udah di 1.800-an yang kita periksa dalam 2 hari terakhir. Dan kemudian mereka-mereka yang reaktif itu kita langsung swab. Nah, swab ini menentukan. Nah, ketika mereka reaktif, mereka kita istirahatkan dulu di rumah menjelang hasil swabnya keluar. Ya. Kemudian kalau memang positif, ada kemungkinan sekolah ini kita tinjau nanti. Apakah dia akan melanjutkan tatap muka atau nanti daring. Ini kita lihat ini perkembangannya. Dan kemudian murid-muridnya yang kontak dengan guru-guru yang positif, kita akan tidak lanjuti juga. Jadi secepatnya kita antisipasi penularan COVID-19 di level sekolah. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Ihsan, Denai TV. Dalam rangka memperingati peristiwa Setujuh yang ke-72, Nagari Setujuh menggelar upacara tabur bunga di Lurah Kincia Makam Pahlawan Setujuh Batua. Bertindak sebagai komandan pasukan upacara, Bupati 50 Kota Irvendi Arbi menyampaikan peristiwa Setujuh ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, peringatan peristiwa Setujuh yang jatuh setiap tanggal 15 Januari tahun ini digelar di tengah pandemi COVID-19. Lembaga Kenagarian Setujuh tahun ini menggelar peringatan peristiwa Setujuh ke-72 dengan upacara tabur bunga di Lurah Kincia, tepatnya di Komplek Makam Pahlawan Setujuh Batua Jumat pagi. Dalam upacara ini, Bupati 50 Kota Irvendi Arbi bertindak sebagai komandan pasukan. Selain kegiatan penaburan bunga di makam, juga memberikan penghargaan kepada keluarga dari para pahlawan yang gugur untuk mengenang jasa pahlawan. Jadi kita punya harapan, karena perjuangan ini sangat luar biasa, memakan korban, harta, nyawa, benda. Untuk itu, peringatan ini harus mempunyai makna, khususnya untuk kita dan masyarakat, terutama kepada generasi muda. Begitu susahnya dulu, para pejuang kita, orang tua kita, kakek kita, nenek kita, semua pihak mempertahankan negara NKRI ini. Maka mari kita himbau generasi muda, mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Agar apa? Kita nanti bisa menjadi warga negara yang bermanfaat. Sudah tentu kita pesan bagaimana kita menghormati, menghargai jasa-jasa para pejuang kita yang gugur dalam perjuangan PDRI dan peristiwa Setujuh. Karena perjuangan para suhada itu sangat murni mempertahankan Republik Indonesia. Jadi sekarang kita telah merasakan nikmatnya hasil perjuangan pendahulu kita. Jadi kita pesan kepada generasi muda bagaimana kita menanamkan rasa nasionalisme, patriotisme, menghargai pejuang. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pejuangnya.
tentu generasi muda diisi dengan yang kegiatan positif, baik itu melalui pendidikan, melalui kegiatan organisasi dan lain-lainnya. Jadi sehingga pemuda banyak kreasi inovasi mengisi kemerdekaan yang dipertahankan oleh para pejuang kita pada agresi Belanda pada tahun 1945. Upacara tabur bunga ini juga dihadiri oleh Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi, Kapolres Payakumbuh AKBP Alek Prawira, dan Dim 030650 Kota Letnan Kolonel Ferry Lahe, mantan Bupati 50 Kota Alis Marajo, serta Sudarman Katib sebagai keluarga Katib Sulaiman. Dari Kabupaten 50 Kota, Afriandi, Denai TV. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetap bersama kami. Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah? Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Ini bukan istighfar yang diminta. Kita hidup di dunia sebentar, akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia, memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa. Tuh menunya. Jadi kok ada isinya ada apa? Udang, kepiting, pokoknya makanan laut. Kita coba makannya deh. Pasti di sana ngiler kan, menengok. Packagingnya aja udah ngana, luar biasa. Lah boleh coba berapa dia? Pokoknya mantap. Coba lomba. Jelang penilaian Kampung Tangguh tingkat Provinsi Sumatera Barat, sejumlah masyarakat beserta ASN laksanakan goro bersama di Perumahan Kubang Gajah, Kelurahan Limbukan. Sejumlah sarana dan prasarana dalam ketahanan pangan diperbaiki di kawasan tersebut. Kampung Tangguh Kubang Gajah, Kelurahan Limbukan lakukan persiapan jelang penilaian Kampung Tangguh di Payakumbuh. Kampung Tangguh Kubang Gajah ini ditunjuk untuk mewakili Kota Payakumbuh dalam lomba Kampung Tangguh tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sejumlah sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut diperbaiki. Firdaus Syawir Lurah Limbukan menuturkan melakukan beberapa pembenahan di beberapa sektor, pembenahan posko dan sarana prasarana lainnya. Ia juga menambahkan Kampung Tangguh Kubang Gajah yang berada di Kelurahan Limbukan telah siap untuk penilaian. Selain itu, kriteria penilaian Kampung Tangguh yaitu sarana dan prasarana di bidang kesehatan, bidang ketahanan pangan, pendidikan, keagamaan, dan bidang keamanan. Untuk persiapan lomba Kampung Tangguh Nusantara ini dipersiapkan hanya melakukan pembinaan di berbagai lokasi, karena untuk posko Kampung Tangguh Kampung Tangguh Nusantara ini sebenarnya sudah lama, sudah bagus, cuma sekarang pembinaan di bidang ketahanan pangan, kemudian kebersihan di lingkungan, dan juga untuk utama sekali penerapan protokol kesehatan, dan untuk sarana dan prasarananya semuanya sudah lengkap, termasuk cuci tangan, masker, dan alat-alat edukasi semuanya sudah terpampang di posko. Dan juga untuk penilaian besok, insya Allah Kampung Tangguh Nasional sudah siap untuk ikut lomba. Penilaian Kampung Tangguh atau Nagari Tagih kriterianya pertama sekali di bidang kesehatan.
Bidang kesehatan itu sarana prasarana, apakah ada tenaga medisnya atau peralatan dan lain-lain sebagainya. Kemudian di bidang ketahanan pangan. Kemudian berikut lagi di bidang pendidikan, keagamaan atau keimanan, dan juga lagi di bidang keamanannya. Sekarang kita lagi mempersiapkan untuk penilaian tingkat kota dan tingkat provinsi nantinya. Dari Kota Payakumbuh, Afriandi, Denai TV. Selain persiapan kampung tangguh di beberapa daerah di Kota Payakumbuh, Kecamatan Lemposi Tigonagari juga memiliki sarana pasar tani yang dikelola oleh masyarakat. Pasar tani ini juga disiapkan untuk mengikuti penilaian kampung tangguh tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pasar tani yang berada di Kecamatan Lemposi Tigonagari merupakan salah satu daerah yang dipersiapkan untuk penilaian kampung tangguh tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pasar tani ini awalnya terdirinya dari berbagai sumber pangan yang berlimpah dan kegiatan operasionalnya yang berada di kampung tangguh ini. Kegiatan pasar tani ini buka 2 kali seminggu, Senin dan Kamis, dengan dagangan seperti sayur mayur buah dan makanan khas Gajebu Pisang. Yondri Bodra Datuk Permato Alam sebagai Ketua Pokdar Kamtipmas mengungkapkan, dengan kebersamaan inilah bisa menjadi salah satu upaya dalam melawan dan memutus mata rantai COVID-19. Dengan kebersamaan dan tokoh-tokoh masyarakat bisa membangun kampung tangguh Nusantara ini. Dengan swadaya masyarakat dan menghimpun semua potensi yang ada di daerah Koto Panjang ini, diharapkan kedepannya menjadi pilot proyek bagi masyarakat dan daerah lain di Kota Payakumbuh. Inilah salah satu posko Kampung Tangguh Nusantara Nagori Koto Panjang. Nah, tentu ini di bawah kendali Pak Camat dan Pak Sekcam dan tokoh-tokoh masyarakat yang berswadaya, bergotong royong sehingga terbentuklah Kampung Tangguh Nusantara ini dengan swadaya masyarakat dan menghimpun semua potensi yang ada di Nagori Koto Panjang ini. Nah, tentu harapan kita ini menjadi suatu pilot project bagi masyarakat dan nagari lain yang ada di Kota Payakumbuh, sehingga minimal di setiap nagari ada kampung tangguh Nusantara yang artinya dalam rangka bersama-sama melawan COVID-19. Dalam upaya memutus mata rantai COVID-19, masyarakat diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan mulai dari memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta memperkuat ketahanan pangan. Dari Kota Payakumbuh, Afriandi, Denai TV. Putu bambu merupakan salah satu jajanan tradisional yang berada tepat di pusat Kota Payakumbuh. Selain rasanya yang lezat di lidah masyarakat Minang, proses pembuatan putu bambu ini cukup unik dan berbeda dari penjual putu bambu lainnya, yakni dengan dikukus di atas air campuran cengkeh dan rempah-rempah. Nah, mari saksikan liputannya. Tidak banyak jajanan tradisional yang melegenda dan tetap bertahan hingga sekarang. Salah satunya putu bambu. Meskipun saat ini sulit ditemukan, namun peminat dari jajanan legendaris ini cukup banyak sampai kini. Di Kota Payakumbuh, jajanan tradisional ini bisa ditemukan di pusat Kota Payakumbuh, tepatnya di bawah kanopi Pasar Payakumbuh. Meski putu bambu ini berasal dari Pulau Jawa, namun kuliner putu bambu yang berada di Kota Payakumbuh ini telah diubah ciri khasnya dan disesuaikan dengan lidah orang Minang. Untuk proses pembuatan putu bambu cukup unik, mulai dari bahan baku yang berasal dari beras yang sudah ditumbuk menjadi tepung, kemudian dimasukkan ke dalam cetakan bambu dan dimasukkan gula aren. Kemudian barulah putu bambu tersebut dikukus menggunakan air campuran cengkeh dan rempah-rempah lainnya. Untuk itu putu bambu ini pun aman dari zat kimia. Tidak membutuhkan waktu lama,
Kue putu bambu yang telah dikukus ini siap disajikan dengan ditambah sedikit parutan kelapa dan gula di atasnya. Harga putu bambu ini sangat terjangkau. Untuk satu putu bambu dijual dengan harga Rp1.000. Putu bambu ini memang warisan dari orang tua kami yang diperkirakan pada tahun 79 dan kami lanjutkan kira-kira tahun 86 sampai sekarang, dan lokasinya memang tetap di sini. Lebih kurang 35 tahun sudah kami berjualan di sini. Dan putu bambu ini salah satu makan ciri khas yang ada di Kota Payakumbuh yang tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Seluruhnya kita buat dari bahan-bahan alami dengan resep ala Minang. Orang mungkin menduga bahwa putu bambu inilah dari Jawa, tapi ini khas dari daerah Luak 50, kebetulan dari Kubang. Bagaimana? Anda yang tertarik untuk mencoba jajanan putu bambu ini, Anda dapat langsung datang ke lokasi yang berada tepat di jantung Kota Payakumbuh. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Ihsan, DNAI TV. Pacu Jawi, salah satu olahraga tradisional khas Minangkabau yang masih diminati masyarakat. Hal ini terlihat di kawasan Batu Bolang, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Ratusan masyarakat terlihat antusias menyaksikan kegiatan tersebut. Siapa yang tidak kenal dengan olahraga tradisional Minangkabau yang satu ini? Itulah Pacu Jawi. Pacu Jawi atau balapan sapi merupakan salah satu ikon Minangkabau sejak dulunya. Acara ini biasanya diselenggarakan di sawah setelah panen padi. Berbeda dengan karapan sapi di Madura yang diadakan di area tanah yang kering, Pacu Jawi diadakan di area sawah yang basah. Pacu Jawi yang dilaksanakan pada Senin 11 Januari di Batu Bolang, Kecamatan Harau ini diadakan dalam rangka hanya untuk hiburan semata kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan inisiatif dari para joki yang berasal dari Luak 50. Peserta Pacu Jawi ini berasal dari Luak 50. Jadi selama pandemi Bang, kami dari panitia Kenagarian Batu Bolang itu menganggap ada kesempatan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Jadi kegiatan itu terlaksana itu karena adanya usulan sesama penggemar Pacu Jawi. Walaupun sampai hari ini kita melihat persoalan perizinan terkait acara memang sangat susah untuk dikeluarkan. Mungkin seperti itu Bang. Iya Bang. Jadi usulannya kegiatan ini memang dari murni penggemar Pacu Jawi di Luak 50. Dari Kabupaten 50 Kota, Afriandi, DNAI TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa saksikan seputar sumber setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya Vina Anita beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam DNAI TV.